Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas kami. Di sini anggota kelompok kami dengan saya sendiri Muhammad Salehudin dengan NIM 19 12 1398. Terus ada Nur Aditya dengan NIM 19 12 1427. Dan selanjutnya ada Hidayat Batjeber dengan NIM 19 12 1376. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Pengertian secara umum. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan mengatur organisasi dari pandangan hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kependudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Kajian ilmu hukum tata negara adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya, objeknya terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan struktural ketatanegaraan, mekanisme hubungan antar struktur, organ, atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Dari hukum administrasi negara. Selanjutnya hukum tata usaha. Hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah di Inggris pada umumnya memakai istilah constitutional law. Penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih menonjol. Sedangkan di Prancis sendiri orang menggunakan istilah droit constitutionnel yang dilawankan dengan droit administratif, di mana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sedangkan di Jerman menggunakan Verfassungsrecht, hukum tata negaraan, Verfassungsgesetz, hukum administrasi negara. Pengertian menurut para ahli di sini di nomor 1 ada menurut Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Selanjutnya di nomor 2 ada menurut Scott Holton. Menurut Scott Holton, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Kesimpulannya bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan hak dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Di nomor 3 menurut Van der Voort, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungan satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu lain. Selanjutnya di nomor 4 ada menurut Apeldoorn. Menurut Apeldoorn di sini hukum tata negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Selanjutnya di nomor 5 ada menurut Patton George Waitkos, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negaranya, tugasnya, wewenang, dan hubungan antara alat perlengkap negara tersebut. Dalam bukunya Textbook of Jurisprudence yang merumuskan bahwa constitutional law deals with ultimate will meliputi hukum mengenai susunan hukum dari negara yang terdapat. 6. Menurut
Fahrenbach, hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari negara-negara terdapat dalam UUD. Ya, oke. Asas-asas hukum tata negara. 1. Asas Pancasila. Setiap negara didirikan secara filsafat bangsa. Filsafat itu merupakan pewujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materi. Karena setiap isi peraturan perundang-undang tidak boleh bertentangan dengan, dan jika itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai atas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Asas hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan dan demokrasi menurut Jemli Asdiki, gagasan kedaulatan rakyat dalam negeri Indonesia mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi, politik, dan ekonomi. Ajas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat, dan pada ahli pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakil sesuai dengan hukum. 3. Asas demokrasi adalah suatu pemerintah di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Ya. Selanjutnya adalah sumber hukum tata negara. Atau konvensi atau convention. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara Indonesia. Kebiasaan dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan. Tidak jarang dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Contoh, pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus. Pidato presiden setiap awal tahun, minggu pertama bulan Januari. Bedakan dengan konvensi dalam hubungan internasional. Persetujuan formal yang bersifat multilateral dan diadakan di bawah organisasi internasional. Termasuk juga instrumen-instrumen yang dibuat oleh organ-organ lembaga internasional. Konvensi juga dipakai untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting, tetapi yang tidak bersifat politik tingkat tinggi, high policy. 2. Traktat atau treaty ialah perjanjian internasional bilateral maupun multilateral yang terkait dengan hukum tata negara suatu negara. Perjanjian internasional bilateral dan maupun multilateral yang terkait dengan hukum tata negara Indonesia. Misalnya, Traktat ASEAN Treaty, UDHR PBB, Universal Declaration on Human Rights. Selanjutnya adalah doktrin ketatanegaraan. Adalah ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan di dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama berdasarkan logika formal yang berlaku, yang kemudian menghasilkan konsep dan teori yang digunakan di dalam ilmu hukum tata negara. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 12 yang membahas tentang hukum dan ketatanegaraan. Mungkin di presentasi kami banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.